Oke, welcome to segmen Opini Para Perasa episode 100, The Specific Happiness. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan selamat kepada para perasa podcast yang sudah menginjak episode yang ke-100. Setelah kurang lebih sekitar 2019, berarti 3 tahun ya. Kurang lebih sekitar 3 tahun podcast para perasa berjalan hingga pada sekarang sampai di titik dimana kami tiba pada episode yang ke-100. Nah, tentunya ini bukan pencapaian yang mudah, bukan pencapaian yang instan, karena memang untuk kategori podcast itu menurut saya pribadi sih untuk selama 3 tahun dengan jumlah total episode 100 ya, itu bisa dibilang cukup lambat juga pergerakannya, karena memang para perasa podcast kemarin sempat vakum beberapa kali, sempat muncul, sempat hilang lagi karena memang ada beberapa kesibukan dari masing-masing anggota kami yang tidak bisa kami tinggalkan, sepertinya begitu ya. Oke. Nah, di video kali ini, di episode kali ini, saya mau membahas tentang sebuah isu menarik yang baru-baru ini muncul di kepala saya gitu. Nah, sebelumnya isu ini bukanlah murni dari saya pribadi, tetapi ini merupakan sebuah trigger yang saya lihat sebelumnya dari sebuah postingan di Instagram oleh seorang komika atau founder stand up comedy Indonesia, yaitu Mas Panji Pragiwaksono. Nah, di video yang Mas Panji itu share di Instagram, saya lupa tepatnya itu di akun apa, mungkin akun repost ya, akun share gitu. Mas Panji bilang mengenai pemahamannya tentang konsep kebahagiaan yang sekarang dimiliki oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Mas Panji bilang bahwa dewasa ini banyak anak muda atau remaja yang sulit banget ngerasain bahagia gitu, which is saya juga mengalami hal itu. Nah, kenapa sih orang-orang atau para remaja ini, anak muda ini sulit merasa dewasa? Nah, menurut Mas Panji, itu dikarenakan oleh seperti judul kita di episode ini, The Specific Happiness. Kebahagiaan yang sifatnya spesifik atau detail, atau mengkerucut gitu. Kebahagiaan yang bersifat spesifik ini, kalau dianalogikan seperti yang Mas Panji contohkan itu, ibaratnya seperti ini. Ada seekor ikan dan katakanlah seekor penyu ya, di sebuah laut, di samudra gitu. Nah, si ikan ini bertanya kepada si penyu, "Hey penyu, aku mau ke samudra nih, kamu bisa tunjukin arah jalannya nggak ke samudra?" Nah, lantas si penyu ini bingung gitu, lantas dia menjawab, "Loh, bukannya ini ada di samudra ya?" gitu. Lantas si ikan menjawab, "Bukan, ini bukan samudra, tapi ini air," gitu. So, do you get the point? Jadi, dari perspektif sang ikan ini, dia ini lagi ada di air gitu, bukan di samudra. Sedangkan dari perspektif si penyu, bahwa mereka berdua, si penyu dan si ikan ini udah ada di samudra, udah ada di lautan gitu. Nah, poinnya adalah bahwa kalau kita menganggap si ikan ini adalah para remaja tadi ya, para anak muda tadi yang memiliki tingkat kebahagiaan yang spesifik, maka kita sebagai ikan tadi contohnya, kita tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan kita akan cenderung tidak pernah bahagia dengan apa yang kita punya, karena memang kebahagiaan yang kita tuju itu belum tercapai. Seperti itu. Jadi kebahagiaan spesifik itu didefinisikan, menurut saya pribadi ya, didefinisikan dengan sebuah kepuasan atau kebahagiaan manakala kita mendapat sesuatu itu yang sifatnya itu sangat-sangat khusus atau terperinci. Contoh nyatanya seperti ini. Saya akan bahagia ketika saya bisa memiliki sebuah mobil Lamborghini misalnya. Kalau saya nggak dapat mobil Lamborghini, saya nggak akan merasa bahagia, saya nggak akan merasa puas gitu.
Padahal di saat yang sama saya udah punya mobil Expander, saya udah punya mobil Avanza, saya sudah punya mobil Innova. Tapi mobil-mobil ini, mobil-mobil yang banyak ini tidak bisa membuat saya bahagia, karena kebahagiaan saya itu ketika saya punya Lamborghini nih gitu. Kalau saya nggak dapat Lamborghini, saya nggak bahagia deh gitu. Contoh lain misalnya, contoh kedua, ketika saya ingin berpergian ke luar negeri gitu dengan pacar saya gitu, atau dengan pasangan saya gitu. Kalau saya nggak dapat berpergian ke luar negeri sama pasangan, itu saya nggak bakal nemuin titik bahagia saya atau puncak kebahagiaan saya. Padahal di saat yang sama, ada orang tua, ada teman-teman, atau ada sahabat yang udah sering nih ngajak kita main jalan gitu, ya keliling kota atau mungkin keluar kota. Tapi kita tidak merasa bahagia dengan hal itu, padahal kita hampir setiap hari ketemu orang tua, ketemu teman, ketemu sahabat, dan sering jalan-jalan keluar bareng mereka, tapi kita nggak merasa bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan kita itu akan muncul ketika kita bisa berpergian ke luar negeri dengan pasangan kita. So, you got the point? Jadi kebahagiaan yang spesifik itu terkadang membuat kita sulit merasa bahagia di momen-momen di masa sekarang gitu. Nah, sebenarnya kalau saya garis bawahi ya, tidak ada yang salah dengan kebahagiaan yang spesifik sebenarnya. Nah, cuma memang menurut saya pribadi, semakin spesifik kebahagiaan yang kita miliki, maka daya juang kita terhadap mimpi-mimpi itu pun harus lebih keras, atau perjuangannya itu harus lebih besar seperti itu. Dan di sisi lain, memiliki kebahagiaan yang spesifik menurut saya pribadi, ketika tidak diikuti dengan usaha yang keras atau dengan upaya yang maksimal untuk mencapainya, maka kita akan menjadi manusia yang sulit merasa bersyukur di kehidupan sekarang. Kita sulit menerima keadaan bahwa kita sebenarnya udah lebih dari cukup di masa saat ini gitu. Tapi kita nggak pernah menyadari hal itu karena memang definisi kebahagiaan atau tingkat kebahagiaan yang kita cari itu tidak kunjung kita dapatkan atau kita temukan seperti itu. Makanya terkadang saya merasa perlu sih untuk sesekali kita bersikap receh terhadap keadaan, kita bersikap receh terhadap hal-hal yang sekarang kita lakukan atau yang kita miliki. Kadang dari hal-hal receh atau hal-hal sederhana itu kita bisa nemuin kebahagiaan kecil gitu. Dan itu akan lebih mudah membuat kita tertawa dan bahagia. Memiliki kebahagiaan yang spesifik, or the specific happiness, membuat kita lupa gimana rasanya mempunyai sesuatu gitu. Yang seperti saya bilang tadi, kita sulit jadi orang yang bersyukur kayak gitu. Kebahagiaan yang spesifik. Kebahagiaan yang spesifik menurut saya pribadi itu timbul karena adanya doktrin ketika kita kecil gitu ya. Mungkin ini alam bawah sadar kita aja gitu. Waktu kita kecil kita di doktrin dengan dongeng-dongeng yang indah, dongeng-dongeng yang sempurna, tentang Cinderella, tentang Putri Tidur, tentang The Beauty and the Beast, dan mungkin dongeng-dongeng indah lainnya gitu, tentang makna sebuah kebahagiaan. Sama seperti seorang perempuan yang mendambakan tubuh yang ideal, tubuh yang cantik, yang putih, atau tentang seorang pria yang mendambakan kekasih yang cantik, atau tubuh yang ideal, yang six-pack, yang harus punya rumah mewah dan segala macam gitu. Tanpa kita sadari, itu terbentuk dari doktrin-doktrin. Salah satunya ya, alasannya adalah dari doktrin yang ditanamkan sejak kecil melalui cerita-cerita fiksi atau indah yang diperdengarkan ke kita oleh mungkin para orang tua kita atau mungkin orang-orang dewasa saat kita kecil seperti itu. Nah, sehingga konsep dari kesempurnaan inilah yang menjadikan kebahagiaan kita itu seiring kita dewasa menjadi lebih spesifik. Itu mungkin ketika kita kecil kebahagiaan kita tidak spesifik ketika kita dewasa, tapi
sederhana, ketika kita sudah dibelikan mainan, ya mungkin kalau cowok tuh mobil-mobilan gitu, itu udah membuat kita bahagia. Atau mungkin ketika kita sudah dibelikan makanan, martabak mungkin, atau terang bulan, atau bakso seperti itu, kita udah merasa bahagia. Nah, entah kenapa kalau kita renungkan, semakin kita dewasa itu, kebahagiaan itu menjadi lebih spesifik dan lebih tidak mudah untuk digapai gitu. Itu sih yang hal yang saya coba renungkan beberapa hari kebelakang ini gitu. Dan saya pun merasa hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Mas Panji, bahwa kebahagiaan anak muda sekarang itu menjadi lebih spesifik, menjadi lebih akurat gitu. Contoh kalau di saya pribadi sih, saya akan merasa bahagia jika penghasilan saya sekian juta. Saya akan merasa bahagia jika saya bisa memberikan orang lain sejumlah sekian, nominal sekian gitu. Padahal kan di saat yang sama saya juga ngerasa bahwa itu bukan tolak ukur kita untuk bisa membantu orang. Gaji yang besar bukan tolak ukur kita merasa bahagia. Memang uang adalah hal yang penting ya di masa sekarang, kita nggak bisa munafik juga gitu. Tapi memang ada momen-momen atau memang ada fase-fase di mana nominal uang atau pendapatan itu bukanlah hal yang segala-galanya gitu. Itu tadi yang ingin saya sharing tentang kebahagiaan yang spesifik. Nah, kalau dari kalian semua, para pemirsa, dan para penonton, atau mungkin para pendengar, kebahagiaan yang spesifik itu apakah pernah kalian rasakan? Atau mungkin sedang kalian rasakan saat ini? Dan kalau sedang merasakannya, kira-kira gimana sih cara untuk bisa beradaptasi dengan kebahagiaan itu gitu? Karena menurut saya pribadi, di mimpi dan cita-cita itu seiring waktu akan beradaptasi dengan kemampuan yang kita miliki saat ini atau dengan kondisi yang kita sedang alami saat ini. So, for your happiness, what will you do? Ananta Kusuma, dan terima kasih sudah mendengarkan episode Para Perasa kali ini. Sampai jumpa di next episode berikutnya. Bye!